Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, rahmatullahi alaikum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali ulasan kita dalam kitab Al-Balaghatul Muyassarah karya Syekh Dr. Abdul Aziz bin Ali Al-Harbi. Masih di pembahasan tentang ilmu bayan ya. Kita masuk di topik al-majaz halaman ke-60. Al-majazu huwa lafzun ustu'mila fi ghairi ma'nahu al-asli ka'asadin fi qawlika zaidun asad. Majaz itu adalah lafaz yang digunakan pada selain maknanya yang asli. Jadi dia punya makna asli, lalu lafaz itu dipakai tapi bukan pada makna asli itu ya, makna yang lain ya. Nah, makna lain ini yang disebut majaz. Contohnya ka'asadin fi qaulika zaidun asad, seperti lafaz asad pada ucapanmu zaidun asad. Asad itu makna aslinya singa. Kalau kita berkata zaidun asad, berarti yang kita maksudkan asad di situ bukan singa sebagaimana makna aslinya, tetapi untuk menunjukkan bahwa si Zaid itu misalnya sosok yang pemberani ya. Jadi ini disebut majaz. Wala budda min alaqatin bainal ma'na al-asli wal majazi wa min qarinatin tamna'u min iradatil ma'na al-asli. Tidak bisa tidak, harus ada alaqah, harus ada hubungan antara makna asli dengan makna majazi. Juga disertai qarinah ya, yang menghalangi ya, dimaksudkannya makna asli. Seperti tadi pada lafaz Zaid. Zaid ini kan orang. Keberadaan ya makna orang di situ kan itu sebagai nama manusia ya. Itu menghalangi pemaknaan asad itu dalam makna asli. Qarinahnya jelas karena Zaid itu nama manusia ya. Jadi harus ada alaqah yang menghubungkan antara makna asli dengan makna majazi. Hubungan dalam contoh tadi adalah keberanian ya. Asad dalam makna aslinya singa, dengan makna majazi pemberani itu punya hubungan erat ya, bisa dipahami ya. Itu yang disebut alaqah. Kemudian harus ada qarinah atau ada indikator yang itu menjadi bukti, menjadi tanda tidak dapatnya dimaknai kata itu sebagaimana makna aslinya. Itu artinya sebetulnya ketentuan asal suatu lafaz itu makna asli yang dipakai, sampai ada qarinah yang memalingkan dia dari makna asal menjadi makna majaz. Wa huwa naw'an. Majaz ini ada dua macam. Yang pertama, al-awwalu majazun mursal. Majaz mursal. Majaz mursal ini artinya majaz secara harfi, artinya majaz terputus. Ghairu muqayyadatin bimusyabihah atau bimusyabahah. Tidak diikat dengan musyabahah atau musyabihah, tidak diikat dengan keserupaan. Bandingkan nanti dengan jenis kedua, majaz yang hubungannya itu adalah hubungan musyabahah. Dia mirip dengan yang kemarin kita baca itu pembahasan tashbih ya, kita serupakan sesuatu ya dengan sesuatu yang lain. Kalau ini bukan penyerupaan ya. Balil alaqatu fihi, tetapi hubungan yang ada padanya itu ada beberapa macam. Bisa yang pertama as-sababiyah, hubungannya sababiyah, artinya apa yang disebutkan sebagai majaz itu sebagai sebab. Contohnya begini,
Nahwu ra'ainal ghais. Ya, ra'ainal ghais. Kami ra'aina itu dari kata ra'a. Ra'a itu apa? Menggembala, menggembalakan hewan. Artinya kami memberi makan hewan al-ghais. Al-ghais itu arti harfiahnya hujan. Tentu bukan itu yang dimaksud. Hewan itu kita nggak kasih makan hujan, kita tidak gembalakan dengan hujan. Yang kita maksud itu adalah apa? Tanamannya yang tumbuh disebabkan oleh hujan. Jadi wal aslu ra'ayna zar'a. Sebetulnya bentuk asal kalimat itu adalah ra'ayna zar'a. Kami menggembalakan dengan apa? Tanaman, dengan rumput ya dan sebagainya. Wal ghaisu sabab. Ghais di sini hujan itu merupakan sabab. Benar kita sebut ra'ainal ghais, sementara yang kita maksud ra'ainaz zar' itu benar. Karena yang menghubungkannya adalah faktor sababiyah. Menyebutkan sesebab, tapi yang dimaksudkan adalah akibatnya. Nah, itu namanya majaz sababiyah atau majaz mursal sababiyah. Ada lagi yang kedua, berkebalikan dengan tadi, awil alaqatu hiyal musabbabiyah. Hubungannya adalah musabbabiyah. Kalau yang tadi sababiyah. Tadi itu apa? Menyebutkan sebab, yang dimaksud akibat. Kalau yang ini menyebutkan akibat, yang dimaksudkan adalah sebab. Nahu qaulihi ta'ala. Contohnya firman Allah Ta'ala. Dalam surat An-Nisa disebutkan, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Ini kan ayat sebetulnya tentang orang-orang yang memakan harta anak yatim itu. Kalau kita baca di surah An-Nisa itu ayat berapa itu ya? Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Sungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nar. Tidak lain mereka makan ya, memberi makan dalam perut mereka itu nar. Ini kan sebetulnya apa? Akibat. Masuk neraka itu kan akibat. Sebabnya apa? Ya, memakan harta yang haram tadi. Fa innan nara musabbabun li aklihimul haram. Ini neraka merupakan akibat ya, atau disebabkan karena mereka memakan yang haram. Wa aklu amwalil yatama sabab. Sementara atau wa akla amwalil yatama sabab. Memakan harta anak yatim tadi secara zalim itu merupakan sebabnya. Jadi ini sebetulnya larangan apa? Kalau kita baca sekilas, ini larangan memakan api neraka. Tapi kan yang dimaksud adalah sebabnya. Itu larangan memakan harta anak yatim secara zalim. Jadi menyebutkan akibat, tapi yang dimaksudkan sebab. Itu yang musabab. Itu contoh lain yang biasanya kita baca itu ayat di dalam surah Ali Imran tentang bersegera itu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Bersegeralah kalian menuju ampunan dan jannah. Maghfirah dari Rabb kalian dan jannah yang luasnya langit dan bumi. Itu kan akibat. Sebetulnya itu perintah, bukan perintah bersegera menuju jannah, tapi perintah merealisasikan sebab-sebab yang menghantarkan kepada jannah. Meskipun yang disebut adalah akibat, tapi yang dimaksudkan itu adalah sebab. Di perintah untuk taat, perintah untuk melaksanakan aturan-aturan, tuntunan-tuntunan Allah Ta'ala, menjauhi larangan-larangan. Jadi menyebutkan akibat, tapi yang dimaksudkan adalah sebabnya. Itu disebut majaz musabbabi atau majaz mursal musabbabi. Kalau yang di atas tadi sebaliknya ya, menyebutkan sebab tapi yang dimaksudkan adalah akibat. Bisa juga alaqah atau hubungannya itu adalah awil kulliyah, aspek kulliyah, aspek totalitas. Ini yang biasa kita sebut apa itu ya? Menyebut keseluruhan tapi yang dimaksud sebagian. Apa itu istilah dalam bahasa Indonesia itu ya? Apa itu? Pas prototo atau apa itu ya? Menyebut seluruh
tapi yang dimaksud adalah sebagian. Misalnya qaulihi ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah, ya. Yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim. Mereka menjadikan jari jemari mereka di telinga-telinga mereka. Jadi mereka nutupin telinganya dengan jari. Wal makna al-asli, makna aslinya itu apa? Atrafu asabi'ihim. Ujung jari. Kan nggak mungkin jari semuanya masuk kan? Bukan keseluruhan jari yang dimaksud. Diletakkan di dalam telinga itu bukan keseluruhan jari, tapi sebagian. Jadi meskipun Al-Quran menyebut keseluruhan, tapi yang dimaksudkan adalah sebagian. Ini namanya alaqah kulliyah. Nah, jadi wal makna asli itu apa? Atrafu asabihim, ujung jari mereka. Fawudi al kullu maudi al juz. Nah, diletakkan kata yang bermakna keseluruhan tadi di posisi makna sebagian. Keseluruhan tapi maksudnya sebagian. Nah, kalau kita dalam bahasa Indonesia itu biasa ada ungkapan misalnya apa ya? Seperti kemarin apa? Argentina mengalahkan apa kemarin? Piala Dunia nggak nonton? Argentina mengalahkan Prancis misalnya. Itu kan bukan berarti seluruh Argentina tarung sama Prancis. Itu hanya sebagian doang, sebelasannya saja. Nah, itu yang dimaksud dengan alaqah kulliyah, menyebutkan keseluruhan tapi yang dimaksud adalah sebagiannya. Ada lagi sebaliknya, awil juz. Kalau tadi totalitas, ini parsial. Berarti menyebutkan sebagian tapi yang dimaksud seluruh. Ya. Ka itlaqil aini 'alal jasus. Seperti penggunaan lafaz ain itu artinya mata, arti harfiahnya. Untuk menyebut mata-mata, jasus. Karena dahulu itu yang namanya mata-mata itu kalau mengintai itu biasanya ngintip dia. Ngintip. Jadi orang kalau bilang mata-mata itu dia sebut saja ain. Bukan hanya matanya yang dimaksud tapi seluruhan. Sama kalau kita bahasa Indonesia itu misalnya ya, batang hidung gitu ya. Bisa kita dengar ungkapan. Sudah lama saya tidak melihat batang hidungnya si A. Itu bukan batang hidungnya doang yang dimaksud. Yang dimaksud itu adalah totalitas dia. Nahu qaulihi ta'ala, contoh adalah firman Allah Ta'ala, tahriru raqabah. Raqabah itu arti harfiahnya apa? Raqabah itu leher ini, tengkuk. Tahriru raqabah itu arti harfiahnya membebaskan raqabah. Tapi kalau kita lihat pemanaannya itu, raqabah di situ maknanya apa? Budak. Padahal kata yang digunakan adalah leher itu. Jadi dulu ceritanya budak itu diikat, dibelenggu di lehernya itu. Bisa lihat ya. Nah, ikat begini baru kemudian ditarik-tarik gitu. Mohon maaf kayak binatang, ikat lehernya kemudian ditarik-tarik. Sehingga penyebutan raqabah yang sebetulnya hanya juz bagian itu dianggap merepresentasikan keseluruhan sosok hamba itu, sahaya. Jadi kalau disebut merdekakan raqabah itu bukan hanya lehernya doang, tapi seluruhan. Totalitas si budak itu dimerdekakan. Sama kalau misalnya ayat kita baca itu ya, pengharaman babi itu kan ayatnya nyebut bukan babi tapi daging. Ya, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan atas kalian bangkai, darah dan daging babi. Bukan dagingnya doang. Ya, jangan sampai kemudian ada yang mengira, oh berarti darahnya nggak apa-apa, lemaknya nggak apa-apa, tulangnya nggak apa-apa. Bukan begitu. Itu alaqahnya juz. Menyebutkan sebagian, tapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Ya. Baik ya. Nah, itu ada sementara ada berapa? Ada alaqahnya ada 4. Sebetulnya kalau dia di catatan kaki itu wa hunaka alaqatun ukhra katsirah. Ya, masih banyak lagi sebetulnya alaqah yang lain. Bahkan tazidu ala 30 alaqah, ya, tazidu ala 30 alaqah. Ya, lebih dari 30-an, lebih dari 30 alaqah.
Wa ausalaha ba'duhum ila arba'in. Bahkan sebagian ulama balaghah itu menyebutkan sampai 40, mencapai 40. Ini banyak sekali kalau di kitab-kitab yang lebih tebal. Tajiduha mabsutatan fil mutawwalat. Anda bisa mendapatinya itu dipaparkan dalam kitab-kitab mutawwalat, kitab-kitab yang tebal, panjang lebar. Ya, silakan dibuka di kitab-kitab balaghah yang lebih lengkap. Nih, karena ini namanya al-muyassarah. Jadi ya for beginner lah ya. Bagi pemula. Setidaknya yang 4 ini mudah-mudahan bisa memberikan gambaran lah, meskipun belum semua ya. Jadi wadhabituha, ketentuannya ay yasduqa 'alaiha ma'nal majaz wa la yakuna fiha tashbih. Ketentuannya alaqah itu apa? Bisa diterapkan atasnya makna majaz yang tidak ada tashbih. Jadi kalau makna majaz bisa dipakai dan tidak ada penyerupaan, maka bisa dihubungkan disebut alaqah untuk majaz mursal. Bisa dipahami ya konsep ini ya. Baik, itu jenis pertama dari 2 jenis tadi ya, disebutkan di atas ada 2 macam majaz, ada mursal. Yang pertama. Yang kedua, asani majazun takunul alaqatu fihi al-musyabahatu al-musyabahat. Majaz yang takunul alaqatu fihi al-musyabahata bainal ma'na al-asli wal majazi. Yang alaqah padanya itu musyabahah, keserupaan. Kalau tadi bukan keserupaan ya, makanya disebut mursal. Kalau ini majaznya musyabahah, ada keserupaan. Coba tadi Anda bayangkan tadi sababiyah misalnya, disebut sebab tapi yang dimaksud akibat. Sebab sama akibat itu kan tidak serupa. Atau disebut akibat yang dimaksud sebab, itu bukan hal yang serupa. Bandingkan dengan yang kedua ini, dia ada musyabahah, keserupaan. Ya, bainal ma'nal asli wal majazi, antara makna asli dan makna majazi. Wa huwal isti'arah. Ini yang disebut dengan istilah isti'arah. Isti'arah itu dari kata ista'arah, yasta'iru, bentuk masdarnya isti'arah. Secara harfiah artinya apa? Meminjam. Jadi kata itu dipinjam. Dipinjam dari makna aslinya, dibawa ke makna majazi. Sama kalau kita dalam bahasa Indonesia misalnya ada ungkapan apa? Nyiur melambai. Pernah dengar itu istilah ya? Ungkapan nyiur melambai. Daun-daun kelapa itu lah, nyiur. Disebut melambai. Melambai itu kan biasanya tangan. Tapi kata itu dipinjam, dibawa ke nyiur, ke daun itu, karena ada musyabah, ada keserupaan, pergerakannya seperti tangan melambai, makanya disebut melambai ya. Atau mungkin di daerah kita biasa dengar batu menangis atau batu gong, nah itu minjem, itu isti'arah. Ya sebenarnya nggak nangis, tapi ada suara yang kedengarannya seperti tangisan, kemudian orang menyebut begitu. Nah, model-model seperti itu ada keserupaan, musyabahah. Isti'arah, dia minjem. Ya, dia meminjam kata asli menjadi makna majazi. Wal Arabi ya'rifu aslal kalami bi badihatihi. Orang Arab, Arabiyu ya'rifu, bisa mengenali atau bisa mengetahui aslal kalami bi badihatihi. Asal kalam itu dengan kecerdasan mereka. Wa ya'lamu anna mukhalafatal asli ablaq, dan mereka juga tahu bahwa menyelisihi makna asli itu bisa lebih mengena. Seperti tadi menggunakan kata melambai dibanding kita pakai kata bergerak. Itu kan kedengarannya lebih mengena, lebih dramatis. Ya. Nilai rasanya lebih mantap. Dibanding misalnya tadi itu batu berbunyi, dibandingkan orang sebut menangis misalnya ya, atau gong, nah itu lebih dramatis, makanya dipakailah isti'arah. Idzan, dengan demikian al isti'aratu majazun alaqatuhul musyabahah.
Isti'arah itu merupakan bentuk majaz yang alaqohnya atau hubungan antara makna asli dengan makna majasinya itu musyabahah, adanya keserupaan. Wahia jauharul bayanu wa jamaluhul khalabu wa sihrul halalu wal ma'uz zulal. Nah, ini ungkapan ya, menunjukkan betapa istimewanya penggunaan majaz isti'arah ini. Merupakan jauharul bayan. Jauhar itu artinya apa? Inti, core of the core-nya ilmu ini, al-bayan. Keahlian orang menggunakan ilmu bayan itu diantaranya bisa terlihat dari kemahirannya menggunakan majaz. Wa jamaluhul khalab, keindahannya itu mempesona. Wa sihrul halal, dan merupakan bentuk sihir yang halal. Nah, ada orang itu kan kalau berkata-kata memukau. Nah, di antara bentuk kenapa dia bisa memukau, salah satunya dia menggunakan uslub majaz, pakai perumpamaan atau dia pakai macam-macam alaqah tadi ya, ada yang mursal, ada yang isti'arah, yang membuat orang itu terpukau ya. Itu sihir ya, tapi halal. Wal ma'uz zulal, dan juga air yang sangat segar. Ini ungkapan, namanya ungkapan mubalaghah ini ya, ungkapan hiperbolis. Wahiyya mabniyatun ala tashbihin huzifa ahadu tarafaihi wa wajhu syabahihi wa adatu. Nah, bentuk isti'arah ini sebetulnya dibangun atas tashbih, mirip dengan pembahasan tashbih yang lalu ya, yang kita sudah uraikan. Hanya saja dihapus salah satu aspeknya. Kalau majaz tashbih kemarin kan ada namanya musyabbah dan musyabbah bih. Nah, ada sisi yang pertama musyabbah, sisi kedua musyabbah bih. Kalau isti'arah itu dihilangkan salah satunya. Kita tidak sebut misalnya tadi itu melambai itu seperti tangan, bukan. Jadi nyiur melambai seperti tangan, itu kan berarti dua sisinya disebut, nyiur dan tangan. Nah, ini dihapus salah satunya, hanya sebut nyiur melambai doang. Jadi ahadu tarafaihi dihapus, kemudian wajhu syabahihnya juga dihapus, bentuk penyerupaannya ya, misalnya dalam hal gerakan itu dihapus. Wa adatuhu, juga adahnya itu apa? Kata tugasnya. Tidak pakai bagai seperti, bukan nyiur bagai melambai, bukan. Emang nyiur melambai nyebutnya. Ya. Nah, kaqaulik, ini kalau contoh dalam bahasa Arab ya, kaqaulika an alimin laqita, seperti ucapan Anda tentang seorang alim yang Anda temui. Ya, Anda menemuinya, Anda katakan laqitu bahran. Aku telah menemui bahr. Bahr itu apa? Arti asalnya lautan. Lautan, padahal yang kita maksud itu adalah seorang yang berilmu. Kenapa disebut lautan? Karena ya ilmunya mendalam. Laut itu kan dalam. Makanya ya, bisa juga luas. Jadi ai kal bahri fis sa'ati wat tadaffuq. Nah, itu layaknya laut dalam apa? Keluasan dan kedalaman. Ya, atau bisa juga derasnya ilmu itu. Tadaffuq. Au qaulika an insan, atau ucapan Anda tentang seorang manusia, seorang insan. Ra'aitu syamsan. Aku melihat mentari. Mentari ini bukan mentari pagi yang terbit, bukan. Nanti yang maksud itu adalah orang. Ai fi husnit tol'ah. Dalam hal bagusnya kemunculannya. Ya, begitu dia muncul itu seperti apa ya? Bersinar begitu ya. Kalau di komik-komik itu ada garis-garis itu di belakangnya. Begitulah kira-kira. Dia muncul dengan dramatis. Sehingga kita bilang, oh arah itu syamsan. Aku ngelihat syamsan. Itu musyabbahnya kan dihapus kan? Ya, musyabbah bihnya ya, yang disebutin. Bentuk adahnya juga hilang. Wajhu tashbihnya juga nggak ada. Nah, ini isti'arah. Baik, wa huwal bahru wa al musyabbahu bihi huwal bahru wa huwa musta'arun wal musyabbahu wal alimu wa huwa musta'arul lahu wal lafzu musta'ar. Jadi al musyabbah bih yang diserupakan dengannya itu adalah laut, al bahar tadi. Itu yang disebut musta'ar
Kalau kita pakai istilah isti'arah, berarti musyabbah bih yang dianggap sebagai musta'ar, yang dipinjam. Kata itu yang dipinjam, laut itu dipinjam. Sementara wal musyabbah yang diserupakan huwal alim. Itu tetap disebut tadi kan? Nah, alim itu. Tentang orang alim itu tidak disebut dia. Yang disebut adalah baharnya. Itu yang dihapus. Wa huwa musta'arun lahu. Kata yang dipinjam bagi dia. Kata yang dipinjam itu diperuntukkan baginya. Wal lafzu musta'ar. Nah, sementara lafaz yang digunakan itu disebut lafaz musta'ar. Baik, ikhwafillah rahmatullahi alaikum, itu pengantar kita pada topik majaz. Ini kerangka umumnya ya. Nanti pembahasan lebih detailnya itu kita akan lihat di bab-bab berikut ya. Majaz mursal itu akan diterangkan lagi lebih detail, isti'arah itu lebih detail lagi ya. Kemudian isti'arah ada yang tamsiliyah ya, kemudian ada majaz akli, termasuk yang terakhir adalah pembahasan kinayah. Itu insyaallah kita akan uraikan pada pembahasan berikutnya ya. Sampai di sini kalau ada yang mau didiskusikan silakan. Ini penjelasan di bawah ini sebetulnya banyak menanggapi pihak yang menyatakan bahwa majaz itu nggak ada, yang membantah majaz. Nanti kita akan lihat itu ya di pertemuan mendatang insyaallah. Jadi malam ini kita bahas kerangka umumnya saja dulu, mudah-mudahan bisa dapat main frame-nya ya, kerangka utama. Di majaz sekali lagi itu lafaz yang digunakan bukan pada makna aslinya, melainkan makna yang lain. Nah, kenapa bisa begitu? Karena ada qarinah. Ada qarinah yang memalingkan dia dari makna asli menuju makna majazi. Harus ada alaqah ya, harus ada hubungan. Nah, alaqahnya ini bisa macam-macam, tapi secara garis besar dibagi dua berdasarkan alaqahnya. Yang pertama ada yang namanya mursal, yang kedua namanya isti'arah. Mursal itu kalau alaqahnya bukan hubungan keserupaan, bukan musyabahah. Itu macam-macam itu ya. Tadi disebutkan hanya 4 ya, kalau di kitab-kitab yang lebih luas 30-40an alaqah, banyak sekali. Tapi intinya alaqah atau hubungan makna asli dengan makna majaz itu bukan keserupaan. Bisa tadi hubungan sebab, akibat, hubungan totalitas, parsial ya, dan sebagainya itu. Kemudian yang kedua, kalau mujaz al-musyabahah berarti hubungan atau alaqahnya musyabahah. Biasa disebut isti'arah. Ya. Nah, itu sebetulnya poin pokoknya ya. Insyaallah pendetailannya kita bahas di pertemuan berikutnya. Kalau tidak ada, saya cukupkan dulu ya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahannya kepada kita semua. Wabil khusus kita di bulan Rajab ya. Semoga Allah berkahi kita di bulan ini juga di bulan Sya'ban, dan Allah sampaikan kita semua di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.